Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran 24 ayat 4. Sadar dalam mengabdi kepada Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Setelah Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, Tuhan meminta ratifikasi atau pengesahan perjanjian yang telah Dia buat dengan orang Israel. Sekali lagi, Musa harus naik gunung suci, kali ini bersama Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel. Ketika mereka turun, Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel tata cara perjanjian Allah. Segera setelah syarat-syarat perjanjian diketahui, seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Keluaran 24 ayat 3. Tetapi Musa merasakan bahwa orang-orang Israel terlalu siap untuk setuju dan mengabdikan diri mereka pada tata cara perjanjian Allah dan tidak menghitung harga yang harus dibayar. Jadi Musa mencoba untuk menyadarkan mereka agar tidak emosional tetapi merespon dengan lebih sadar. Pertama, Musa dengan sengaja memperpanjang proses konsekrasi. Dia tidak mengizinkan orang-orang untuk meratifikasi perjanjian itu sekaligus. Sebaliknya, abdi Allah yang hebat ini menuliskan semua firman Tuhan dan pergi tidur. Dia pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Keluaran 24 ayat 4. Mezbah dibangun sebagai persiapan untuk pengorbanan yang tanpanya tidak ada perjanjian yang dianggap mengikat. Dengan membuat orang-orang menunggu 1 hari sebelum mereka dapat secara resmi meratifikasi perjanjian, Musa mengurangi pengaruh emosional dan penerimaan perjanjian yang tergesa-gesa oleh orang Israel. Kedua, Musa mengelilingi ratifikasi atau pengesahan perjanjian dengan upacara yang mengesankan. Dia mengutus para pemuda, mungkin yang sulung dari keluarga, dan mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian dari lembu kepada Tuhan. Ini akan menjadi acara yang kusyuk, yang tidak akan segera dilupakan orang Israel. Ketiga, usaha keras dilakukan untuk memastikan bahwa orang-orang memahami ketentuan perjanjian. Mereka tidak dapat mempersembahkan diri mereka dengan baik kepada Tuhan jika mereka tidak sepenuhnya memahami apa arti pengudusan mereka. Musa tidak hanya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel ketika dia turun dari Gunung Sinai, tetapi sekarang, sehari kemudian, dia membaca kitab perjanjian di hadapan semua orang. Musa ingin yakin bahwa orang-orang membuat keputusan rasional untuk memberikan hidup mereka dalam pelayanan kepada Tuhan. Akhirnya, Musa mengambil darah kurban itu dan memercikkannya ke atas orang-orang itu sambil berkata, "Lihatlah darah perjanjian yang dibuat Tuhan dengan kamu tentang semua perkataan ini. Itu adalah darah yang memeteraikan perjanjian. Itu adalah simbol perjanjian. Darah korban diberikan kepada orang-orang untuk mengukir dalam pikiran mereka bahwa mereka dipilih oleh Tuhan dan sekarang dikuduskan kepadanya." Memilih kehidupan mengabdi kepada Tuhan hendaknya menjadi tindakan yang sadar, masuk akal, dan bijaksana, dan bukan emosional. Keputusan untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menjadi pelayannya adalah tindakan serius yang didasarkan pada alasan, bukan emosi. Sungguh patut dipuji bagi orang percaya untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia tidak boleh melakukannya dengan mudah atau tanpa berpikir.
Sebelum menyerahkan hidup kita dalam pelayanan kepada Tuhan hari ini, hitunglah harganya yang harus dibayar. Karena setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Apakah Anda mengabdikan diri kepada Tuhan? Apakah Anda telah memperhitungkan harga yang harus dibayar atas keputusan Anda untuk mengabdi kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengikat janji-Mu di dalam darah Kristus, sehingga kami menjadi umat-Mu. Tolong kami untuk menyadari semua akibat keputusan kami mengabdi kepadamu, agar kami tidak menoleh ke belakang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.